Hai semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang teks biografi kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda dengan NIM F1011231045 dan rekan saya Anggi dengan NIM F1011231047. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang pengertian teks biografi. Menurut Toyidin tahun 2013 halaman 292, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain tentang seseorang atau tokoh. Pembaca yang membaca biografi orang lain biasanya ingin mengetahui ideologi, kehidupan, perjuangannya, dan sebagainya. Hal-hal yang dianggap baik itu ditiru dan dijadikan tolak ukur bagi dirinya, yaitu sang pembaca. Kemudian kita akan membahas tentang isi teks biografi. Apa saja sih isi teks biografi? Jadi, yang pertama, informasi dasar tentang tokoh. Yang kedua, tempat tanggal lahir dan kematian jika tokoh tersebut sudah meninggal. Yang ketiga, informasi keluarga tokoh. Yang keempat, prestasi tokoh. Yang kelima, peristiwa penting dalam hidup. Dan yang terakhir, peran atau pengaruh tokoh pada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi, yaitu yang pertama berisi fakta berdasarkan pengalaman hidup tokoh, yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, dan yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami seorang tokoh agar dapat menjadi contoh bagi pembaca. Nah, fungsi teks biografi yaitu memberikan informasi kepada pembaca dan penulis tentang perjalanan hidup tokoh. Kemudian, mempelajari tentang kehidupan tokoh, dan yang selanjutnya, pembaca dan penulis dapat meniru tokoh tersebut. Selanjutnya, struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, masalah atau peristiwa. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Teks biografi menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya antara lain yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif atau kata sifat. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, sederhana, giat, tekun, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja deskriptif pasif. Banyak menggunakan kata kerja deskriptif pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, depan, atau nomina. Karena pola pengembangan teks cerita ulang umumnya bersifat kronologis, maka kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang digunakan yaitu yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, sesudah, pada saat, selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis ada 2 macam. Yang pertama,
Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Yang kedua, biografi, kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Berdasarkan isinya, terdiri dari dua macam. Yang pertama, biografi perjalanan hidup, berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir, berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Berdasarkan persoalan yang dibahas, ada 3 macam. Yang pertama, biografi politik. Biografi ini biasanya berisi segala macam permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan dunia politik. Yang kedua, biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik adalah biografi yang ditulis menggunakan kaidah jurnalistik. Dan yang ketiga, biografi intelektual. Biografi ini menceritakan tokoh-tokoh yang bergelut di bidang intelektual maupun pendidikan. Biografi ini tidak mengandung kepentingan dari pihak manapun karena dibuat berdasarkan riset yang telah dibuat. Berikutnya berdasarkan penerbit. Ada 2 macam. Yang pertama, buku sendiri, yang artinya biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri meskipun tetap diproduksi oleh penerbit. Yang kedua, biografi subsidi, penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Demikian materi biografi yang dapat kita ulas kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan tetap semangat ya.